Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di online Bible Reading. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Ya, Sekarang kita cuma bertiga nih, ada Benny dan ada Mas Aryo. Halo ya. semua. Halo, Halo, selamat Mas Aryo. malam. Ya, Malam. tetap berjaga-jaga, bangun hubungan terus dengan Tuhan, semakin mendekatkan diri ke Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, karena kita tahu waktunya semakin dekat. Dan ya kita harap teman-teman juga semakin berjaga-jaga, tidak tidur, Ya, imannya tidak selalu selalu eagerly waiting. ya, Jadi kita juga mengucap syukur ya kalau teman-teman selalu setia mendengarkan kami, tapi juga kita ngajak teman-teman selalu menyelidiki setiap hari gitu. Seperti jemaat di Berea, apa yang kita bicarakan ini teman-teman boleh selidikin lagi di Alkitab masing-masing supaya Roh Kudus juga bisa bicara kepada teman-teman semua. ya. Oke. Kita kita hari ini akan bahas 2 Korintus 10. Di minggu lalu kita ada bahas di 2 Korintus 9. Mungkin ada yang mau di-highlight kok? Ya, Apa ya? Chapter 9 kemarin ya. Iya, Chapter 9 kemarin tentang ucapan syukur ya, kalau nggak salah ucapan ya. syukur sih ya. Ya, gitu. Semuanya dimulai dari ucapan syukur dulu Ucapan gitu. syukur. Ya, gue ingat sih kata Hmm. Alvin ya minggu lalu kalau Hmm. kita bersyukur dan memberi itu nggak akan menjadi sebuah kesulitan besar. Karena Betul. kita udah mulai Yes. dengan bersyukur. Tuhan udah gitu baik ya sama kita gitu. Jadi ya untuk memberi sih ya nggak akan menjadi sebuah masalah. Dan memberi itu nggak selalu harus Yes. bentuknya materi ya. Materi. Bisa waktu, tenaga, perhatian, knowledge ya. Mas Aryo bilang juga kalau Ya. kasih itu juga pastikan orang yang terima itu memang bukan itu gitu ya. Bahasanya apa tuh Mas Aryo minggu lalu? The receiver ya apa beneficiary kalau nggak salah gue ingat ya Beneficiary. ya beneficiary, gue ingat kata itu benefit. ya ya benefit ya ada emang ada gunanya buat orang itu ya gitu Memang, ya. ya kita lanjut Oke, aja ke chapter 10 langsung. kan ya Chapter 10. sikap Paulus ini kayaknya nggak panjang gue baca deh ya perikop yang pertama nanti kalian yang ini kasih highlightnya ya. Ya, ya. Oke. Oke, 2 Korintus pasal 10. Judul perikopnya Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Nah, itu kira-kira isinya seperti itu. Paulus, dia lagi mau kasih tahu sesuatu ya. Sikap. Ya, Ya. apa tuh? Nah, mau di-highlight di mana dulu? Mas Aryo, Irsan, silakan. Ya, kalau Mau aku sih ngelihatnya yang pertama itu kayak
kayak ngancem aja sih sebetulnya. Kayak Bunyinya ya. kayak disclaiming aja gitu loh, Ya, Hmm. maksudnya jangan salah sangka bro gitu kan ya. ya, Hmm. Cuman itu aja sih bahasa gampangnya, itu aja, jangan salah sangka bro, ya. bahwa kita beneran, we are for real, we are real gitu. Itu Hmm. aja sih. Kayak kami Setuju. beneran loh itu. Ya, Jadi bukan main surat-suratan nih gitu, bukan ya, main surat-suratan gitu, tapi emang bener yang gue sampai ini bener. Jadi Hmm. lu please take it secara bener, itu aja sih kalau ya, aku secara bahasa gampang ya gitu. ya, ya, ya. Ya. Ya, secara tadi kita baca langsung begitu, memang yang didapat seperti itu ya, Mas Aryo. Iya. Iya. Ya. Irsan? Kalau dari gue mungkin nge-highlight di pasal 2, Hmm. pasal ayat 2, di Ya, mana di sini dibilang terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi kayaknya di sini kalau kita lihat latar belakangnya, Paulus sedang berhadapan dengan bukan berhadapan langsung ya, tapi jemaat di Korintus ini ada orang-orang yang memfitnah Paulus gitu ya, dan tim gitu, bahwa mereka hidup secara duniawi gitu. Sedangkan di sini kalau gue tadi baca secara keseluruhan, latar belakangnya itu adalah Paulus sedang mencoba untuk supaya apa ya, ada yang ngeklaim bahwa jemaat Korintus ini dibangun oleh suatu orang-orang ini nih, yang tadi orang-orang tertentu ini gitu. Dan bahkan Paulus dijelek-jelekan gitu. Nah, di sini kelihatan juga sih ya, bahwa ya Paulus benar-benar menentang gitu. Dan kayak tadi Mas Aryo bilang gitu, kayak apa, bukan nantangin ya, kayak mempertegas gitu posisi dia gitu. Iya. Gue halus disclaimer sih ya gitu, tadi, tapi lu jangan disclaimer. sampai gue maksa gue buat Iya, menunjukkan keberanian gue dari dekat gitu. Jadi di iya, sini ngeri-ngeri sedap juga sih. Iya. Ya ketegasan dia tetap, tapi dengan kasih ya kan. Dia menunjukkan di sini, dibilang ya walaupun gue iya, ketemu halus ya, karena itu iya, ya gue dengan kasih gitu. Tapi iya, secara surat dia memang tegas. iya, iya. Ya, kalau memang sampai udah konteksnya memfitnah ya dia dengan tegas dia Hmm. ngomong seperti itu ya, Iya. gitu. Karena kalau kita mau tahu lagi ya latar belakangnya Paulus juga kan dia bukan orang biasa gitu. Dia itu Iya. yang istilahnya tanda kutip yang ngebunuh-bunuhin orang Kristen di awal-awal gitu, ya kan, gitu. Cuman ini udah beda nih orang ini sekarang, dia udah bukan yang dulu Iya. lagi gitu. Iya. Sama-sama Iya. Iya. sama-sama ini sih Hmm, memberitakan Injil juga sepertinya gitu ya. Tapi betul. mereka beda visi misi gitu ya. Ya, Mereka mengaku rasul Kristus juga gitu ya, kan. ya, Karena di sini di ayat 7 dibilang kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir dalam hatinya bahwa kami itu Paulus kan, ya, juga adalah betul, milik Kristus sama seperti dia. Berarti kan ini betul, sebenarnya tentang betul, dua kelompok yang sebenarnya sama gitu. betul. Mengaku milik Kristus, tapi yang satu ini bermegahnya Ya, karena kekuatan mereka gitu ya, bukan ya, karena, kalau kayak Paulus kan selalu bermegahnya karena kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan gitu. ya, ya, betul, betul. Kalimat itu seperti itu. Nah, Hmm. kalau dari gua pengen highlight di ayat ketiga yang dia bilang memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dia bilang gitu. Ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ya, berarti yang nggak kelihatan nih, gitu loh, tidak terlihat. Ya. Ya, karena yang duniawi kan terlihat, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, bahkan itu sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, apa yang bukan duniawi itu seperti apa? Berarti kan tidak kelihatan. Hari-hari ini nih kita banyak sebenarnya istilahnya lagi tanda kutip perang nih sama yang nggak kelihatan, Ya. ya. Nah itu semua apa? Battle-nya itu bukan yang terlihat, battle-nya itu yang tak terlihat. Ya, salah satunya kita bilang COVID aja deh, itu nggak kelihatan. Ya. Ya. Nah, COVID ada, COVID-19, and then battle-nya apa? Semua ada di pikiran kita, di hati Ya. kita. Iya. Ya. Khawatir, takut, itu semua muncul tuh. Ya. Bahkan kalau kita bukan lagi musim COVID, itu pun muncul sebenarnya. Seperti mungkin kita lagi battle Stres. sama fantasi kita, sama stres kita, sama kecanduan kita. Apapun itu sebenarnya yang tidak terlihat. Makanya yang mau di point out sama Paulus tuh itulah yang mesti kita beresin tuh, yang tidak terlihat. Ya. Ya, itu battle-nya ada di pikiran. Karena itu yang bisa apa ya? Efeknya tuh banyak.
gitu. Hmm. Ya, makanya kita sering Ya dengar ya. sebetulnya Silakan Mas Aryo. ya betul, gue setuju dengan apa yang di mention Benny ya, ayat ketiga ini sebetulnya dalam banget ya. Ya, Karena Iya. battle yang nggak terlihat itu kadang-kadang bikin kita keringat dingin gitu loh. ya, ya, Kita keringat dingin sampai pusing sendiri kan. Nowadays itu kan sampai pusing sendiri. COVID itu hanya sebagai ibu dari permasalahannya. Tapi misalkan gini, misalkan lu keluar rumah, habis itu lu pulang, lu harus mandi, harus take shower, harus ya, apa. ya, Itu lu lakukan terus gitu loh. Kadang-kadang lu keluar rumah karena pekerjaan bisa 2 atau 3 kali. Nah itu kan Ya. begitu lu sampai rumah, kita bicara dengan anak, Capek. dengan istri juga nggak gampang karena kita capek, karena kita ya. juga ada battle dalam pemikiran kita ya. Jadi di Hmm. sini gue ngerasa bahwa ayat-ayat firman Tuhan itu sangat menguatkan dan mengingatkan. Ya, Gitu aja. ya, ya, benar. Gitu. Jadi ya itu mau pilih takutnya yang menang atau kita kasih Iya. makan imannya, kita perkuat gitu ya. Iya. Tentunya ada wisdom juga ya gitu loh. Kita nih makin ngerti nih, bukan cuma beriman tapi tidak pakai wisdom, ya kan? Mm-mm. Tapi juga bukan cuma wisdom aja. Pokoknya kita Mm-mm. sangat-sangat bijak nih, tapi imannya kita nggak pertebal juga gitu. Jadi ya kan, Mm-mm. kalau wisdom doang terus kita nggak beriman, wah takut juga lama-lama, ya kan? Gitu loh. Jadi cari balance-nya ini, gitu loh. Ya, dan Iya, iya, iya. ujung-ujungnya kita tahu Tuhan pegang kontrol. Gitu. Ya. Ya, kalau Tuhan mau hilangin COVID mah gampang aja. Ya kan, Gampang kita banget. lihat nih, oh ini kenapa nih masih ada nih. Ya, kayak seperti kita udah bahas nih beberapa minggu yang lalu, kita lagi mau diajarin sesuatu nih. Mau naik kelas nih. Mm. Ya kan, apa nih yang mau Ya. diajarin nih. Gitu. Jadi Mm. kita lihatnya lebih ke dari perspektif itu. Makanya tadi dia bilang nih, kita tidak berjuang secara duniawi. Ya, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Gitu. Yes. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Oke, apalagi sama ini nih. Satu lagi di ayat 8. Di ayat 8 ini dia bilang, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun. Nah, ini penting nih. Ini sebenarnya 2 kata yang kita udah highlight sering pas selama kita baca surat Paulus itu. Ada gunanya nggak? Membangun nggak? Iya. Ya, kita selalu ingat itu ya. Itu juga jadi kayak kompas nih buat kita dalam melakukan banyak hal. Jadi 2 poin itu selalu ingat nih teman-teman. Pas mau lakukan sesuatu, ini membangun nggak? Ini ada gunanya nggak? Kira-kira kalau itu nggak membangun dan tidak ada gunanya, then stop, don't do it. Ya. Kalau gue ada tambahan satu lagi. Ya. Apakah itu memuliakan Tuhan gitu dengan Ya. apa yang kita lakukan? Apakah nama Tuhan dipermuliakan atau malah nama Tuhan dipertanyakan gitu kan? Ya. Dengan kita melakukan hal itu. Betul. Jadi jangan sampai kita juga jadi salah arah ya, gitu. Iya. Ya. Jadi batu sandungan. Benar, tujuannya mau jadi berkat malah jadi batu sandungan, gitu. Ya. Nah, makanya tadi ditulis kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu. Gitu. Jadi kalau maju ini tujuannya adalah untuk membangun, build up, ya, edify, gitu loh. Edification, bukan untuk destroy, bukan untuk jatuhin orang, bukan untuk runtuhin gitu loh. Jadi tujuannya tetap penting ya, tujuannya untuk membangun. Itu sih, ada lagi nggak ya? Oke, mungkin kita bisa lanjut ya ke perikop berikutnya. Siapa nih? Baca. Sario ya? Deh. Oh, Isan, oke, silakan. Nggak apa-apa. Oke, pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab, dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami. Seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup
supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Iya. Ya. Langsung Mas Aryo. Ya, yang pertama di awal perikop itu dari ayat 12 sampai 15 itu ya. Kalau aku melihat di sini Paulus itu ya struktural ya. Dia itu ada batas-batasnya, ada patok-patoknya ya gitu. Seperti sebuah lahan aja ada patok-patoknya gitu ya. Jadi it's very structural. Ada limitasinya, ada parameter, bahasa gua teknik ya, parameternya itu ya jelas bisa dilihat semua orang. Jadi itu clear batasan define itu di awal dia men-state itu dengan sangat clear. Itu aja dari perspektif. Iya. Jadi ada dipatok itu ya, sudah ada batasannya ya Mas Aryo ya? Sudah ada. Ya, gitu. Nah, kalau gua dari yang kalimat ini nih, ayat ini, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka gitu. Nah, gua baca ayat ini sih sudah beberapa kali dan ini selalu menjadi ayat pengingat buat gua sendiri. Kalau mau muji tuh nggak usah muji diri sendiri, karena diri sendiri itu yang puji itu orang lain. Gitu. Jangan kita suka mengagung-agungkan apa yang kita punya, gua nih begini, gua ini begitu. Itu muji diri sendiri gitu. Nah kan, tapi di sini yang kasih pujian itu orang lain, bahkan di bawah itu di ayat 17, tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya kan? Mau sombong nih, sombongnya di dalam Tuhan. Ya, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi pujian itu datangnya dari orang lain dan yang paling bagus ya dari Tuhan. Jadi menghindari kita juga untuk itu, selalu yang kita lupa tuh bisa kalau glorinya kita ambil nanti. Gitu. Karena ya selalu itu kita ingat glorinya balikin ke Tuhan, kita dapat joy-nya aja. Kita sering ulang-ulang itu ya guys ya. Yes. Ya. Apalagi San? Oke. Kalau gue di sini nangkep di sini ya tadi Mas Aryo udah bilang berintegritas sekali gitu Paulus ya, maksudnya tidak mengambil teritori wilayah orang lain. Dia nggak ngaku-ngaku. Kalau itu jemaat mungkin kayak di sini konteksnya kan dia sedang kayak jemaatnya dipengaruhi oleh rasul yang lain gitu, yang mengaku rasul Kristus juga gitu kan. Tapi dia ya bermegah hanya dengan yang dia pernah datengin dan dia sudah tidak mengklaim, tidak take credit dari hasil pekerjaan orang gitu. Jadi itu yang gue dapat. Terus sama paling di ayat terakhir ini juga keren banget nih. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi bermegah di dalam Tuhan ini benar-benar banyak hal yang bisa kita gali dari situ gitu. Kalau menurut gue ya. Jadi kayak bermegah dalam maksudnya ya saat maksudnya apa maksudnya nih bermegah dalam Tuhan gitu, bermegah dalam Tuhan ini kan. Nah ini di dalam, kalau yang gue tangkap bermegah dalam Tuhan itu adalah kayak semua keberhasilan kita, semua yang kita punya gitu, itu kita bukan bermegah, tapi kita bilang ini semua karena kebaikan Tuhan, makanya ini bisa terjadi gitu. Contoh kayak dalam kita pelayanan, misalnya kita memimpin sebuah komsel gitu misalnya, itu kita melahirkan sebuah leader baru, atau kita anggota komsel kita ada yang mengalami perubahan hidup atau mengalami bertumbuh imannya gitu. Pasti kita seneng, tapi kita bermegah dalam Tuhannya gitu kan, ya ini semua karena Tuhan yang bekerja dalam diri dia gitu. Kita memang ada bagiannya, tapi mengingat ucapan Paulus sebelumnya kan, Paulus menanam, aku menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan gitu. Jadi kita mungkin membantu dalam proses menanam itu, ada yang menyiram untuk bagian yang caring sistemnya, tapi Allah sendiri yang melakukan perubahan hidup. Jadi kalau dia berubah, dia mengalami pertumbuhan, kita jangan bermegah diri ya, wah gara-gara kita tuh
jadi Ya, berhasil. Wah, jadi kamu berubah gara-gara aku ya gitu. iya, Ya tapi karena Allah sendiri yang menumbuhkan gitu dalam diri dia iya, gitu. iya, Ya, benar, ya. Jadi semua benar, back to God lagi. benar. Iya, jangan Benar, pakai benar. kata-kata lu tuh bisa gini hari ini gara-gara gua nih gitu. Bukan. Waduh, Ya, kacang lupa kulit. Wah, iya. Bukan gitu. Semua Tuhan ya, gitu. Nah, tadi yes. kan lu udah bahas yang ayat 17 tuh. Kita ke Yeremia 9 ayat 24, San. Karena di bawah Ya. nih di Alkitab nih ditulis nih Mm-mm. chapter 10 ayat 17 tuh berbanding lurus sama Yeremia Yeremia 9 9 ayat ayat 24. 24. Yuk, Oke. coba bantu baca dulu. Kita baca dari ayat 23 sama 24. Yeremia 9 ayat 23 dan ayat 24. Ini gue baca ya. Ya. Judul perikopnya itu mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ya. Dia bilang gini, beginilah firman Tuhan. Ini Yeremia yang tulis nih, Nabi ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya, jangan karena dia punya banyak wisdom, dia megah karena dia wise banget nih dia bilang gitu. Ya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Wah, strong banget ya. Ya. Atau janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Gitu. Lu nggak tahu nih gue siapa gitu ya. Ini tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Nah, berarti ini yang mesti kita highlight nih, ya kan? Apa nih? Bahwa apa? Ia memahami dan mengenal aku. Gitu. Jadi ini ujung-ujungnya relationship sama Tuhan lagi. Ngerti nggak nih? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang seperti apa? Paham nggak karakternya dia ini seperti apa? Ya, yang selalu kita pegang. God is good all the time. All the time. Itu kalau kita ngerti itu, nggak bakal ada tuh yang kita bilang, aduh kenapa sih Tuhan kayak giniin ke gua gitu, apa segala macam ya kan? Kok Tuhan kayak gini sih? Nah, nggak akan pernah lagi kita ucap seperti itu. Karena kita pegang betul Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Nah, tadi bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ya, ada pengenalan itu. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi itu balik lagi ke tadi yang bermegah di dalam Tuhan itu. Oh ternyata bermegah di dalam Tuhan itu apa? Memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan. Ya, itu sih. Jadi kenapa diparalelin ke Yeremia tadi ya karena memang Paulus pun sebenarnya mengquote itu ya dari Yeremia gitu. Tadi ini di ayat 24 ada referensi lagi ke 1 Korintus 1 ayat 31. Nah, itu juga tuh. 1 Korintus 1 ayat 31 ya. Iya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itu tadi. Iya. Ya. Udah selalu diingatkan nama Paulus. Ya. Bermegah di dalam Tuhan, bermegah dalam Tuhan. Iya. Ada lagi mungkin yang mau di-highlight atau di-mention? Cukup sih, kayaknya kalau dari gue. Cukup ya. Mas Aryo ada mungkin? Kalau saya menangkap intisarinya adalah ya tidak lain ya kita harus selalu bermegah di dalam Tuhan ya dalam setiap aspek kehidupan kita ya apa namanya aspek kehidupan kita sebagai seorang pria kan macam-macam gitu ada ke family ada ke marketplace kayak gitu ya betul. jadi kita diingatkan agar tidak istilahnya makan pujian atau mematokkan mengukurkan kita punya motivasi kita punya sukacita dari pujian dari like-nya orang dari love-nya orang dari ya pujian any kind of pujian ya kita nggak memabukkan diri di dalam pujian dan juga tidak apa namanya menceritakan achievement kita gitu ya over telling our achievement gitu ya walaupun juga achievement itu adalah bisa juga menjadi satu
kesaksian dari bagaimana Tuhan yang bekerja, dari kemurahan Yes. Tuhan. Betul. Tapi kita harus tadi Benny mention balance. Ya. Ayat yang Benny mention tentang balance itu kan ada. Aku Ya. lupa, tapi ada Ya. gitu. Betul. Tentang keseimbangan itu ya. That's the Ya. beauty of it. Sekali lagi, ini mengingatkan kita untuk menyikapi dengan bijaksana, megah itu ya. Gitu. Jadi habis ini aku mau buka Blue Letter Bible untuk melihat ya megah itu asalnya dari mana. Iya, itu mencari tahu lebih dalam lagi ya. Nah, itu biar buat PR dah, cari sendiri ya. Iya. Betul. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita pegang. Gitu. Kita mungkin bisa achieve something karena kebaikan Tuhan. Ya, tapi itu tadi jangan over telling yang tadi Mas Aryo bilang gitu. Dan patokannya ya kalau pujian itu biar orang lain aja yang ngomong gitu. Nggak usah kita ngomongin diri kita sendiri gitu, bahwa nih kita hebat loh, kita begini loh, gue berjasa loh, itu nggak usah. Nggak usah. Kalaupun ada orang lain yang ngomong, ya itu memang orang lain yang sudah melihat dan merasakan. Ya, tapi yang kita tuju itu kan tadi di bawah, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya biar Tuhan aja nanti yang puji kita. Gitu. Ya. Cuman ini ada satu lagi nih, tadi pas Mas Aryo ini baca, gue lagi baca juga di ayat 15. Dia bilang gini, kami berarti kan Paulus ya. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh. Nah, ini gue garis bawahi. Ya, jadi daripada dia bilang gini, apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi fokusnya itu jangan di teritori yang makin besar. Kan itu daerah patokan ya. Jadi wah nih secara volume nih sebenarnya makin besar kita teritorinya karena patokannya udah makin besar. Tapi di sini parameternya kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh. Gitu. Jadi buat kita nih yang jadi pemimpin di marketplace, ya di Komsel, dimanapun kita ditempati, ya pastikan orang-orang yang kita pimpin itu dia imannya bertumbuh, gitu. Kualitas. Ya betul. Jangan kita cuma fokus di satu titik, gitu. Makin besar. Tapi iman orang-orang ini harus semakin bertumbuh, gitu. Ya itu sih. Ya kita sering dengar sih ada perubahan hidup lah dalam hidupnya. Ya semakin serupa seperti Kristus ya. Hubungan relationship sama istri jadi makin membaik gitu. Misalkan kalau kita ngomongin marriage ya. Dengan anak makin membaik sebagai seorang ayah, itu udah parenting gitu. Jadi itu semualah yang jadi parameternya gitu. Jangan dilihat cuman dari daerah patokan itu tadi. Ya. Itu sih. Oke, ada lagi yang kita miss? Rasanya udah ya. Sebelum tutup mungkin Irsan, Mas Aryo mau tambahin lagi? Ya. Cukup ya? Cukup. Oke. Yes. Oke, cukup. Berarti chapter 10 sudah selesai. Minggu depan chapter 11. Jadi ini tinggal 11, 12, 13 selesai 2 Korintus. Ya. Wah, luar biasa ya. Thank you teman-teman. Habis ini kita bayar Roma ya? Masuknya ke betul. Kita ke Roma. Ya, which yang lebih susah lagi dimengerti itu sebenarnya. Lebih susah. Ya. Tapi nanti kita bahas lah. Ya, lebih seru. Ya. Oke, thank you Mas Aryo, buat waktunya yang udah konsisten. Thank you juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Semoga ini semua terus bisa jadi berkat ya, gitu. Dan kemanapun kita pergi terus jadi saksi Kristus, gitu. Dimanapun kita ditempatkan. Udah, itu aja. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye bye. God bless.